Rasul Paulus berkata bahwa Yesus Kristus adalah fondasi satu-satunya yang ditetapkan Tuhan bagi kehidupan Kristen. Konfirmasi atas fakta penting ini bahwa Dia adalah satu-satunya fondasi iman sejati yang alkitabiah juga ditemukan dalam Perjanjian Lama. Konfirmasi atas fakta penting ini bahwa Yesus adalah fondasi satu-satunya yang di atasnya kita dapat membangun kehidupan kita. Satu-satunya fondasi iman sejati yang alkitabiah dicatat oleh pemazmur Daud yang secara profetik diinspirasi oleh Roh Kudus mengatakan ini: Yehova adalah batu karangku dan kubu pertahananku, dan yang melepaskan aku. Elohimku, gunung batuku, aku mengungsi di dalam Dia. Perisaiku dan tanduk keselamatanku, tempat perlindunganku yang tinggi. Mazmur 18 ayat 2. Dalam Mazmur 62, Daud membuat pengakuan iman yang serupa. Hanya pada Elohim jiwaku menunggu dengan diam. Dari Dialah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan sangat goyah. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Dalam ayat 6-8 dari Mazmur yang sama, Daud mengulangi hal ini. Hanya pada Elohim tunggulah dengan diam, hai jiwaku, karena dari Dialah pengharapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan goyah. Pada Elohimlah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, perlindunganku di dalam Elohim. Mazmur 62 ayat 6-8. Tidak ada yang lebih jelas daripada itu. Kata gunung batu muncul 3 kali. Dan kata keselamatan muncul 4 kali. Artinya, kata gunung batu dan keselamatan menurut kitab suci merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan. Masing-masing hanya ditemukan di dalam satu pribadi, dan pribadi itu adalah Elohim sendiri. Hal ini dipertegas dengan pengulangan kata hanya. Jika seseorang membutuhkan konfirmasi lebih lanjut tentang hal ini, kita dapat mengacu pada kata-kata Petrus sendiri. Berbicara kepada orang Israel mengenai Yesus, Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan ke antara manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus adalah gunung batu yang sejati, batu karang yang abadi, yang di dalam Dia adalah keselamatan. Orang yang membangun di atas fondasi ini dapat berkata seperti Daud, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, Dialah perlindunganku yang tinggi. Aku tidak akan banyak goyah. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena
Tidak ada nama lain di muka bumi ini, tidak juga di bawah bumi atau di atas bumi ini, yang olehnya aku diselamatkan dan yang di dalamnya tersedia segala sesuatu yang aku butuhkan. Nama-Mu yang luar biasa, Tuhan Yesus. Aku sangat bersyukur untuk kuasa, kehidupan, kemuliaan yang ada di dalam nama-Mu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung
segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.